Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, kamu sudah datang, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 22. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika umat Kristiani di bumi melakukan penyembahan, penghuni surga turut menyembah bersama mereka. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah, kumpulan yang tak terlihat. Kisah inspiratif. Pada suatu hari Minggu pagi, ketika kami pergi ke West Virginia, kami mengunjungi suatu gereja kecil di sebuah desa yang kecil. Hanya ada 15 orang yang hadir saat itu. Tetapi mereka memancarkan sukacita pada saat menaikkan nyanyian, dan sang pendeta pun berkhotbah dari Alkitab dengan sangat antusias. Akan tetapi,
Melihat kenyataan di sekelilingnya, saya merasa kasihan kepada dia dan jemaatnya. Dengan kecilnya kemungkinan untuk bertumbuh, tampaknya hal itu merupakan pelayanan yang tidak menantang. Namun, kesaksian seorang siswa seminari muda telah mematahkan dugaan saya, ketika ia ditugaskan untuk melayani di kapel sebuah desa kecil. Ia sempat merasa kecewa ketika yang hadir dalam kebaktian hanya 2 orang. Pada saat ia membaca liturgi, ia membaca kalimat, "Karena itu, bersama para malaikat dan semua penghuni surga, kita menyembah dan memuja nama-Nya yang kudus." Kalimat itu mengubah segala pemikiran di dalam kepalanya. Di dalam hati ia kemudian berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku tidak tahu bahwa ternyata ada begitu banyak yang hadir." Ketika kita menghampiri Kristus dalam iman, kita akan bergabung dengan suatu kumpulan meriah yang tidak terlihat, yang digambarkan oleh penulis kitab Ibrani sebagai beribu-ribu malaikat dan jemaat anak-anak sulung. Karena itu, ingatlah selalu kenyataan luar biasa ini pada saat Anda menyembah Allah. Hal ini akan memberi makna yang besar bagi setiap pelayanan, entah yang hadir pada saat itu ribuan atau hanya 2 atau 3 orang. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Jika di Gunung Sinai Tuhan Allah menjaga jarak dengan bangsa Israel karena tidak hidup kudus, maka di Gunung Sion Allah hadir dalam diri Yesus Kristus di tengah-tengah keberdosaan kita. Tirai pemisah antara Tuhan Allah dengan umat-Nya telah disobek. Kita diajak untuk mendekat, malahan boleh tinggal bersama dengan Tuhan Allah. Di Gunung Sion, kota Yerusalem baru, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berkenan menemui dan ditemui oleh kita. Di sorga ada pesta sukacita yang meriah disediakan oleh Tuhan Yesus sebagai tempat tinggal tetap bagi orang yang bertobat, percaya, selalu mencari, mendekat dan hidup berkenan kepadanya. Saudaraku, marilah jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat serta memperoleh jaminan kehidupan kekal di sorga yang meriah. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu,
Ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.